Baik, kembali lagi pemirsa dengan saya Ima dan Nur Safitri Iriana di acara Alive yang diadakan oleh Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kebetulan untuk di hari ini kita menggunakan tema menjadi guru dengan keahlian ganda. Nah, kebetulan di sini saya tidak sendirian, tentunya saya ditemani oleh Dr. M. Soim Anwar MPD. Beliau adalah salah satu dosen di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Bapak Soim ini lahir di Jombang dan untuk riwayat pendidikannya, beliau pernah mengampu SPG di mana di situ adalah Sekolah Pendidikan Guru di UNESA. Kebetulan waktu S1-nya beliau di UNESA itu masih bernama IKIP Surabaya, lalu untuk S2 dan S3-nya sudah beralih nama menjadi UNESA Surabaya. Nah, beliau juga pernah mengajar di SD, SMP maupun SMK dan juga pernah mengajar di sarjana juga pasca sarjana. Beliau juga adalah seorang penulis dan sastrawan Indonesia. Selain itu, beliau memiliki hobi melukis. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol dengan Bapak Soim. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat dan selalu dalam konteks semangat pagi. Nah, tagline Adibuana sekali ya Bapak ya. Semangat pagi itu menunjukkan semangat yang selalu harus bergelora. Betul sekali. Ya. Nah, Bapak, kebetulan kan saat ini kan kita acaranya ini kita menggunakan tema menjadi guru dengan keahlian ganda. Wah, ini sedikit menarik ya Bapak ya untuk kita bahas ini Bapak. Karena seperti yang kita tahu, polemik guru ini kan sangat-sangat dituntut untuk bisa segalanya. Padahal guru namanya saja guru, tapi bisa dituntut segala-galanya ya Bapak. Menanggapi hal itu bagaimana menurut Bapak? Oh ya, jadi pada masa sekarang dulu kalau seorang guru atau profesi apa itu kan sebenarnya keahliannya cuma satu. Betul, ya. Bapak. Tapi zaman semakin maju sehingga orang dituntut untuk memiliki keahlian atau profesi ganda. Bahkan generasi-generasi sekarang itu, generasi Gen Z dan semacamnya itu menurut survei rata-rata punya lebih dari satu pekerjaan. Yang satu pekerjaannya sangat formal di kantor begitu, tapi ada pekerjaan lain yang dia miliki di sela-sela kesibukan rutin itu gitu. Dan tentu saja mereka mendapatkan pemasukan yang lebih karena punya keahlian ganda begitu ya. Baik, membahas tentang keahlian-keahlian nih Bapak. Nah, menurut Bapak ini Bapak kan sudah memiliki banyak riwayat pernah mengajar di berbagai sekolahan lah ya Bapak ya, dan juga di perguruan tinggi. Nah, menurut Bapak sendiri itu skill apa sih Bapak yang wajib dimiliki oleh seorang guru ketika mengajar atau mentransfer ilmu ke siswanya? Iya, jadi yang pertama skill itu kan kebetulan harus yang pertama terfokus pada bidang prodinya ya. Jadi kalau saya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tentu skill itu terkait dengan konten bahasa, sastra Indonesia, dan mungkin yang pasti adalah bagaimana dia bisa mengajar, menguasai ilmu pendidikan dengan baik. Sehingga itu skill bagus, kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh seorang calon guru, dan itu kami berikan di Prodi Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, kemudian skill-skill tambahan itu tuntutan zaman ya. Jadi kalau sekarang kita bicara potensi, kemampuan, keinginan guru itu pada abad 21 dan seterusnya itu tuntutnya semakin banyak. Guru harus menguasai IT ya, teknologi macam-macam. Sehingga yang pertama teknologi dasar harus dia kuasai begitu. Kemudian teknologi yang makin canggih, bagaimana kita menggunakan aplikasi, membuat konten yang berbau digital. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang sekarang hampir mutlak harus dikuasai oleh seorang guru. Memang guru itu banyak pekerjaan, mulai dari mengajar, administrasi, dan lain-lain. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak boleh ketinggalan zaman. Apalagi guru digugu dan ditiru ya, dipercaya dan diikuti. Maka minimal guru harus memberikan model, meskipun tidak sangat canggih, tapi model dasar untuk memotivasi muridnya, peserta didiknya, supaya peserta didik memiliki pengetahuan yang nanti dia bisa mengembangkan sendiri. Bisa jadi nanti peserta didik lebih canggih, tapi sudah diberi motivasi oleh guru.
Oleh karena itu, guru pada masa sekarang dituntut memiliki keahlian ganda. Itu nanti kita hubungkan dengan mata kuliah yang ada di Prodi Bahasa Indonesia di Adibana ini ya, gitu. Baik Bapak, nah kan ini tadi kan dari yang saya tangkap ini dari beberapa skill yang Bapak sebutkan tadi, juga kita kan sekarang sedang mengalami masuk ke era 21 abad ini Bapak, Oh ke iya, abad 21. abad 21. Nah, menurut Bapak sendiri, peringkatan utama skill yang harus dimiliki seorang guru yang paling penting itu apa Bapak? Iya, jadi kita masih mengedepankan bahwa sisi-sisi keteladanan ya. Skill dalam arti kemampuan guru untuk memberi teladan, sikap, attitude kepada muridnya. Kemudian kemampuan atau skill yang bersifat pengetahuan ya, pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Dan karena sekarang abad 21 itu kan fokusnya pada pengetahuan yang bersifat teknologis ya, bersifat teknologi. Jadi skill yang terkait dengan teknologi inilah yang membedakan antara generasi yang masa lalu dan generasi yang menginjak abad ke-21. Jadi bagaimana kita menguasai aplikasi konten-konten perkembangan media, sosial media, itu paling tidak guru itu harus memahami ya. Saya yakin guru atau mungkin mahasiswa itu pasti memiliki lebih dari satu media sosial. Dia punya Facebook, punya Twitter ya, dia punya Instagram, belum lagi kalau status-status di WA dan berbagai macam media sosial yang ia miliki. Maka guru itu sebenarnya meskipun tidak mahir betul, tapi dia menguasai teknik-teknik dasar untuk dapat mengoperasikan itu. Paling tidak bisa mengintip, oh sekarang ini isu di Instagram apa gitu kan. Oh sekarang di Twitter itu apa yang sedang jadi topik pembicaraan. Sehingga hal-hal seperti itu menjadi guru itu dituntut selalu gaul. Mengapa selalu gaul? Karena guru itu dituntut menyajikan materi, pelajaran, pembelajaran yang aktual. Maka ada konsep pembelajaran kontekstual. Kontekstual dengan usia muridnya, dengan tempat sosial budaya mereka, dengan zamannya, dan konseptual dengan teknologi yang ada begitu. Sehingga guru mutlak memiliki keahlian ganda, saya pikir. Sebab kalau tidak memiliki keahlian ganda, dia akan menjadi guru yang jadul. Buka buku paketnya, buka halaman sekian, kerjakan begitu. Lalu bel, selesai belum? Kumpulkan. Oh besok kerjakan di rumah ya. Begitu masuk ada PR. Nah mungkin itu dulu pernah terjadi ya, namanya manusia pasti ya bisa terjadi. Tapi hal-hal sekarang lebih canggih lagi. Jadi guru sekarang pasti memanfaatkan media-media sosial yang sudah diakrabi oleh para peserta didik begitu. Wah, menarik sekali ini Bapak ini. Nah, kita kan ini kan membahas lagi-lagi teknologi ya Bapak ya. Iya. Gimana benar-benar di zaman era sekarang ini sangat-sangat maju pesat untuk teknologi ini. Sip. Apalagi kan kita kan sudah mendengarkan 5.0 juga ya Bapak. Oh itu ya, betul. Nah itu kan betul. di beberapa negara sudah menjelajahi di 5.0 kan Bapak. Tapi kemungkinan di Indonesia sendiri masih 4.0 kita mungkin karena kembali lagi Indonesia adalah negara sebenarnya sudah, perkembangan ya Bapak. tapi kita tidak mendefinisikan. Iya. Sebenarnya sudah kita lakukan itu, sudah terjadi begitu. Mungkin klaimnya saja yang di sana lebih dulu gitu. Iya. Tapi kita sudah terlibat sebenarnya begitu. Betul, Bapak. Nah, mengingat ini Bapak, teknologi yang sekarang itu perkembangannya kan masih masif di negara kita, terutama ya Bapak ya. Nah, dan kita juga dikejutkan oleh penemuan AI. Nah, mungkin Bapak sangat familiar dengan kata-kata artificial AI. intelligence. Betul. Ya, Nah, betul, yang dimana betul. pasti pemirsa di rumah ini juga rata-rata akan menggunakan AI. Oh iya, Semua betul. akan AI pada waktunya ya Bapak ya. Betul. Nah, dari Bapak sendiri ini, kita kan sepertinya terlalu bergantung dengan AI. Betul. Yang dimana pastinya ada positif maupun negatifnya penggunaan AI ini. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana kita menempatkan diri sebagai manusia yang menggunakan AI itu? Ya, jadi artificial intelligence atau bahasa Indonesianya AI begitu, AI itu sebenarnya bagian dari teknologi yang tidak bisa kita tampik ya. Karena di beberapa perguruan tinggi sudah ada jurusan terkait dengan itu gitu kan. Minimal ada mata kuliah terkait dengan itu. Nah, sebenarnya tantangan utama di perguruan tinggi maupun di pendidikan dasar, SMP, SMA adalah kita melatih murid itu yang pertama melatih kejujuran ya, melatih kejujuran, sikap.
bagaimana kalau kita membuat karya tulis itu kan kita bisa pesan kan ke AI itu. Tetapi ditekankan bahwa kejujuran dalam sebuah proses menulis itu juga harus dijunjung tinggi. Jadi tantangannya pada teknologi itu adalah kejujuran bahwa kita itu berkreativitas secara tidak meniru milik orang lain begitu. Maka tempo hari saya menulis cerita pendek di Jawa Pos ya. Saya ditanya, Pak Soim ini pakai AI apa enggak? Oh enggak, saya menulis sendiri begitu karena bertahun-tahun sejak saya masih sudah menulis begitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita itu bisa mencipta sesuatu yang memang hadir dari pemikiran, dari konsep dan dari imajinasi kita. Kita boleh memanfaatkan teknologi itu karena itu adalah suatu keniscayaan. Tetapi pada hal tertentu seperti membuat karya ilmiah, itu pertanggungjawabannya adalah yang harus diutamakan. Sehingga muncul istilah orisinal. Ya. Maka ada proses kreativitas. Apa sih kreatif itu? Ya, jadi kreativitas different from the others ya, berbeda dengan yang lain. Jadi kreativitas itulah yang tetap kita tuntut agar kita pengguna AI itu juga masih mengedepankan satu kejujuran, mengembangkan daya pikir kita, daya nalar kita, dan daya imajinasi kita. Sebab kita itu lama-lama kalau tergantung pada AI, kita seperti robot. Kita tidak punya daya ingat yang baik, tidak punya daya imajinasi yang baik, tidak punya kemampuan merangkai kalimat yang baik, tidak memiliki sensitivitas rasa tertentu, karena kita serba pesan ya. Maka sekarang kita pesan makanan dikirim, itu kan kita nggak bisa masak efeknya, nggak bisa masak, tidak bisa meramun yang enak yang bagaimana gitu. Maka di jurusan Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Adibana Surabaya itu ada mata kuliah kreativitas sastra. Ya, kreativitas sastra itu mata kuliah yang memang mengasah para siswa, para mahasiswa untuk dapat berkarya secara original. Saya wanti-wanti jangan sekali-kali pesan pada AI gitu ya. Termasuk karya ilmiah, jangan sekali-kali pesan pada AI. Sebab yang ditakar adalah kreativitas Anda gitu. Lalu ada juga mata kuliah membuat film ya, ada mata kuliah interaction sinematografi. Jadi mata kuliah saya adalah mata kuliah kreativitas sastra. Itu yang pertama membuat buku. Nah itu mereka saya suruh membuat puisi dan cerpen, lalu dikumpulkan. Saya kontrol, awas kalau kamu pesen di AI gitu kan. Saya baca satu-satu. Saya bilang, saya kalau Anda membaca puisi atau menulis puisi, saya tahu itu dari AI atau bukan. Lalu kalau dari AI bahasanya baku. Nggak ada bunga-bunga kata, nggak ada gaya bahasa, itu kelihatan. Mesti subjek, predikat, objek, keterangan itu runtut sekali. Jadi tidak ada stilistikanya, nggak ada. Itu kelihatan ya. Sehingga kreativitas sastra itu betul-betul bahasa yang imajinatif, penuh dengan figurasi bahasa, begitu, gaya bahasa, stilistika, itu sangat terasa. Kelemahan AI itu dia tidak bisa mengolah bahasa dari sisi rasa. Tidak bisa. Seperti Google Translate. Itu kalau suruh menerjemahkan itu stilistikanya nggak ada. Ya, bahkan kata yang sama akan diterjemahkan dengan pengertian yang berbeda. Kan ada kata yang sama, maknanya berbeda begitu. Jadi itu teknologi tetap memerlukan campur tangan manusia dan saya menilai kalau kita menggunakan teknologi itu rasa bahasa itu tidak tampak. Tidak tampak. Juga tantangan terbesar kita adalah seni lukis. Jadi seni lukis kalau menggunakan AI itu bisa mengkonstruksi wajah saya ini kalau sudah tua bagaimana? Wah gitu kan. Bahkan kita bisa melihat profil para pahlawan itu di AI kan. Itu di 3 dimensi nampak seperti betul-betul hidup. Cut Nyadin itu diadopsi dari poster-poster, gambar-gambar. Tiba-tiba direkonstruksi dengan AI, itu wajahnya jadi persis 3 dimensi bagus gitu kan. Nah itu tantangan juga. Dan itu keuntungan sebenarnya ya. Tapi juga bagi seorang pelukis, apakah dia bisa untuk berkreativitas yang tidak tertandingi dengan AI itu? Nah, maka batik tulis jauh lebih mahal kan? Betul. Daripada batik cetak. Karena ada unsur skill, keterampilan, ada rasa yang ada pada diri manusia. Jadi rasa itu harganya mahal. Gitu. Maka mata kuliah kreativitas sastra di samping buat buku, nanti dibukukan begitu, dicarikan ISBN. Dan ini hari ini adalah membuat film. Mereka saya membuat film minimal 30 menit. Ya, minimal 30 menit. Jadi mereka syuting boleh di dalam kampus, boleh di luar kampus. Saya sarankan di tempat-tempat yang menarik gitu. Dan tidak boleh pakai teknologi yang kayak AI begitu. Tapi saya juga memberitahu,
Anda kalau mau pergi Los Angeles tidak usah ke sana. Anda bisa menggunakan teknologi. Ya, jadi bagaimana kita ambil pesawat yang take off gitu, nyampe di Los Angeles lalu masuk kembali ke sebuah ruangan seakan-akan Anda sudah di sana gitu. Kalau Anda mau ke Los Angeles ke Amerika, Anda ke bandara, syuting nanti. Wah, kalau pesawat take off Anda syuting. Seakan-akan Anda di pintu bandara, lalu dia ke sana, lalu turun seakan-akan Anda sudah nyampe di sana. Itu kan teknologi, menggunakan aplikasi bagaimana video itu bisa disambung-sambungkan begitu. Sekarang semua mahasiswa bisa menyambungkan bagaimana menyambung video, menghilangkan gambar, memberi kesan, memberi soundtrack suara begitu. Bahkan saya sendiri bisa bahasa Prancis dengan baik, bahasa Jerman dengan baik kalau menggunakan AI. Memang polemik AI ini sangat-sangat Iya, sekali ya Bapak. Iya, ya, memang. jadi AI itu dunia, maka disebut artificial ya. Jadi sesuatu yang bersifat mendadak gitu. Kecerdasan yang bersifat artificial, yang bersifat mendadak gitu. Dan tiba-tiba orang bisa gitu. Saya kaget juga, aku kok bisa ngomong bahasa Prancis gitu. Mulut saya bergerak-gerak kan. Hebat sekali, nggak perlu sekolah 4 tahun saya. Gitu. Semua itu karena AI Iya, karena lagi-lagi. AI gitu. Nah, jadi begitu pemirsa. Nah, untuk AI penggunaannya ini sendiri itu yang tadi Pak Soim sangat-sangat tekankan, tidak salah kita menggunakan AI, namun juga kita sebagai manusia yang pastinya kan tetap berakal ya Bapak ya. Iya. Kita harus tetap untuk mengasah pikiran kita agar kita tidak kalah dengan para robot seperti itu. Betul. Karena kan ada beberapa berita ini Bapak yang sudah beredar itu kalau katanya nantinya manusia akan digantikan oleh robot. Oh iya, Ya kan jadi ya, Bapak, ya. dalam teori sosial ada posthumanism. Posthumanism. Jadi posthumanism itu manusia sudah pasca manusia. Sehingga tadi itu, jadi kalau mau pesan buat apa ya AI gitu. Jadi manusia tambah bodoh sebenarnya. Dengan AI kalau kita ketagihan kita tambah bodoh. Karena kita pesen. Membuat artikel pesen gitu kan. Membuat tulisan pesen gitu kan. Menerjemahkan pesen gitu kan. Jadi kadar intelektual kita itu sebenarnya makin menurun. Yang pintar adalah penciptanya. Gitu. Lalu kita menjadi user, menjadi penerima, menjadi pemakai begitu. Sehingga kita itu menjadi manusia seperti robot. Kita serba dilayani dan kita tidak punya kecerdasan intelektual, emosional, sosial yang baik. Karena kita itu serba dibuatkan. Maka masa-masa instan termasuk AI itu kan begitu. Nah, saya sebut sekarang muncul istilahnya posthumanism dari ilmu-ilmu sosial. Jadi manusia itu sudah hampir meninggalkan jati diri kemanusiaannya tapi beralih pada robot. Yang paling ekstrim ya, yang paling ekstrim. Mengapa di Korea, di Jepang itu penduduk, termasuk di negara maju lain ya, jumlah penduduknya itu makin kurang. Kematian sama kelahiran banyak kematian. Mengapa? Karena fenomenanya banyak orang yang ogah menikah. Jepang, Korea. Mengapa ogah menikah? Ya di samping problem sosial, tapi mereka secara kebutuhan emosional, ia sudah punya teman di rumah, punya istri di rumah. Ya. Jadi orang menikah dengan boneka, ya kita sebut sebagai sex doll ya. Jadi boneka seks. Jadi orang ini sudah pesen boneka, yang laki pesen boneka perempuan, yang perempuan pesen boneka laki-laki dengan wajah yang ia kehendaki. Jadi kalau saya punya mantan gitu kan, nggak jadi istri gitu kan, saya akan pesen boneka yang wajahnya itu kayak mantan saya. Sehingga saya terpuaskan itu dan bisa diajak jalan loh ya. Dia diajak main-main di rumah, bisa diajak komunikasi dan dia bisa menyapa, halo Soim, gimana kabar hari ini gitu. Karena terprogram, ada AI di dalamnya kan. Jadi AI masuk dan fisik boneka itu bisa begitu lentur, bisa kita ajak shopping gitu kan, pasar kemana gitu. Sehingga orang itu kita sebut pasca humanism. Ia kepentingan relasi dengan manusia berkurang dengan robot, begitu kan? Dan itu film kita kelihatan kan? Film-film kita kalau dulu kita pada waktu kecil tergandrung-gandrung dengan Satria Baja Hitam, Power Ranger gitu kan? Ultraman juga. Ultraman. Lalu film-film lari kan sekarang begitu. Ada Transformer gitu kan? Film-film yang sebenarnya tidak mengeksplorasi rasa manusia, tapi mengeksplorasi robot. Jadi tokoh-tokoh yang kayak idolakan robot. Bagaimana manusia bisa berubah menjadi helikopter, menjadi
mobil Kapal. menjadi kapal. Jadi anak-anak sekarang kan begitu permainannya. Itu posthumanism, di mana manusia itu dikonstruksi demikian rupa sampai suatu ketika manusianya hilang. Bentuknya manusia bisa berubah menjadi pesawat, ya kan? Bisa berubah menjadi robot. Dan kalau dalam film kan nggak bisa mati itu kan, digilas kereta api bangkit lagi gitu kan. Sehingga yang kita hiraukan, yang kita pahlawankan adalah robot. Kita lihat film-film yang serem-serem, yang box office, yang laris, itu mesti pahlawannya robot, gitu kan. Dan sudah di dunia awang-awang dengan bantuan AI, gitu kan. Dengan bantuan-bantuan teknologi sehingga bisa menciptakan tokoh, sebenarnya kan gambar itu, tapi dikonstruksi menjadi 3 dimensi, sehingga menjadi sangat hidup, bisa ngomong, bisa apa, gitu. Dan tidak sulit. Dan anak-anak sekarang bisa seperti itu. Game kita sekarang aja kalau kita nonton sepak bola itu kan ada live sepak bola, sudah dibujui kita. Di YouTube itu banyak sepak bola yang mempermainkan live pada saat umpamanya Indonesia dengan Irak gitu kan. Pada saat yang sama itu di YouTube sudah muncul, kita menganggap ini beneran ya. Ternyata itu permainan gitu kan. Mungkin diambil wajahnya, diambil apa. Kita sering tertipu nonton live sepak bola, ternyata ini game gitu kan. Dan waktu tayangannya itu sama dan banyak tertipu. Coba kita lihat view-nya kan sekian ribu, menganggap itu live, padahal itu permainan gitu. Dia ambil suara dari pertunjukan yang asli dimasukkan ke situ, sehingga suaranya kayak komen bener. Padahal gol di sana masuk, di sini kok tidak masuk. Gitu. Kembali lagi memang itu teknologi ya Bapak Ena. Kembali lagi juga kita di sini. Nah kebetulan ini Bapak kita membahas teknologi ini juga pasti kan berkaitan dengan keahlian guru ganda tadi Bapak ya. Baik, ya. Nah ini saya ada beberapa sumber ini Bapak. Nah kebetulan dari beberapa sumber website ini juga yang menyatakan bahwa pemerintah itu menyediakan program keahlian ganda bagi para guru ini Bapak. Nah, untuk pemerintah ini mengadakan program keahlian ganda itu untuk memenuhi kebutuhan kekurangan guru yang produktif. Iya. Itu bagaimana menurut Bapak? Iya, itu sebenarnya berangkat dari kampus Merdeka ya. Jadi berangkat dari kampus Merdeka bahwa kenyataan hari-hari ini itu orang memiliki pekerjaan lebih dari satu ya. Guru itu tidak hanya dituntut untuk bisa memberikan materi, pelajaran sesuai dengan bidang studinya, tapi juga harus membekali siswanya agar dia nanti itu tidak terfokus pada satu keahlian. Maka guru dengan keahlian ganda, kalau saya dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya tidak boleh hanya memberikan mata pelajaran materi bahasa dan sastra, tapi saya harus mengadopsi teknologi, membuat film, mengisi suara, mengedit seperti itu, sehingga program pemerintah itu guru itu sedapat mungkin juga diberikan kemudahan dalam bentuk teknologi atau dalam bentuk pendidikan kilat seperti itu, atau disediakan aplikasi, disediakan semacam pelatihan daring begitu, supaya guru punya kemampuannya lebih. Kenapa? Karena dalam hidup kita orang tidak lagi terfokus pada satu profesi. Tadi saya katakan generasi Gen Z itu tidak terfokus pada satu pekerjaan. Dia mengajar, jadi dia jadi sales juga. Dia mengajar mungkin, tapi dia jualan gitu kan. Jualan dia, nanti ya itu kan di rumah dia tidak punya apa-apa, tapi dia tinggal bermain dengan aplikasi itu, nanti barangnya dia datangkan dari perusahaan. Itu kan pekerjaan itu kan. Atau mungkin punya konten YouTube gitu kan. Semua orang di Indonesia punya konten YouTube. Bayangkan, mulai dari artis sampai rohaniwan gitu kan, punya konten YouTube. Mahasiswa kita atau teman-teman kita mungkin punya konten YouTube. Dan itu kan cuan juga kan. Di samping untuk ya mungkin untuk kepuasan aktualisasi diri, tapi konten-konten YouTube itu kan bisa diuangkan. Kalau kita manage demikian rupa, bidangnya, spesifikasinya khusus, konsisten, durasi waktunya itu setiap sekian hari harus ada yang baru kontennya begitu. Guru itu seharusnya begitu. Konten-konten keahlian guru itu bisa dimasukkan pada seperti itu, sehingga bisa diakses pertama oleh muridnya ya, anak didiknya, peserta didiknya, juga oleh masyarakat. Sehingga citra guru itu adalah citra guru yang multidimensi. Maka multiple intelligence itu akan tampak. Guru ini hanya mengajarkan bidang studinya saja atau ada muatan-muatan yang lain. Diharapkan ya, kalau bidang studinya sudah seharusnya. Wong kita itu belajar, kalau saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kan, apalagi sampai S3 itu kan,
ya seharusnya menguasai dengan baik lah ya. Tapi kan tidak cukup ternyata. Dulu tidak diajarkan mata kuliah AI sampai saya doktor, enggak. Tidak diajarkan aplikasi, enggak. Tidak diajarkan mengedit foto, enggak. Mengedit video, enggak. Tapi harus belajar sendiri. Nah, sehingga hal seperti itu yang menjadi tuntutan. Kalau hanya kuliah 4 tahun S1 katakanlah, dengan keahlian itu saja, maka kampus dalam tanda kutip bersalah. Maka ia harus memberi kemampuan lebih pada mahasiswanya. Mata kuliah apapun ya, mata kuliah apapun, apalagi sekarang mata kuliah tertentu itu kan bisa digantikan dengan aplikasi. Saya dulu berpikir statistik itu kan susah gitu kan. Nah, tapi teknologi kan bisa memanfaatkan itu. Sehingga ahli statistik tetap ada, tapi konten-konten aplikasi bisa dipakai, sehingga mungkin lebih waktunya mungkin lebih efisien gitu. Seperti dulu orang menulis artikel kan lama, lalu ada AI gitu kan. Tapi jangan lupa ini ada pertanggungjawaban intelektual, ada kode etik ya, kode etik bagaimana seorang ilmuwan itu harus orisinal gitu. Nah itu, jadi guru, mahasiswa tidak boleh hanya memfokuskan pada satu keahlian, maka kampus, kalau saya di jurusan Bahasa Indonesia, memberikan fotografi, kreativitas, ada kepenyiaran juga mata kuliahnya, ada editing, supaya apa? Bahkan ada wira swasta ya kan, wira swasta terkait dengan membuat logo, ya membuat kata-kata yang menarik itu kan itu ahli bahasa juga. Kalau kita lihat di tempat wisata produk-produk kaos, t-shirt kan ada tulisannya jalan-jalan itu kan, dan itu laris kan di Bali, di Jogja, semua di luar negeri juga begitu, kaos-kaos, t-shirt produk yang ada tulisan aneh-aneh itu. Nah itu jurusan bahasa mestinya harus lebih bisa. Bagaimana dia berwira swasta untuk bisa menghasilkan sebagai pertama keahlian, kedua adalah sumber pendapatan. Ganda kan? Gitu. Baik, nah itu tadi pemirsa. Nah, jadi menjadi seorang guru itu pastinya kita harus memang harus duduk serba bisa, karena kembali lagi seorang guru adalah tokoh utama yang nantinya di sekolahan itu membelajarkan atau mentransferkan ilmunya kepada seorang siswa. Nah, jadi memang seorang guru itu harus bisa menjadi apa saja itu. Tidak hanya semisalkan contohnya Bapak Soim ini adalah seorang dosen bahasa Indonesia, maka beliau juga mempelajari hal lainnya seperti melukis itu tadi. Dan juga lain-lainnya itu tadi. Nah, kalau kira-kira dari pesan Bapak ini untuk para guru maupun calon guru menghadapi polemik guru harus memiliki keahlian ganda atau menjadi guru harus serba bisa, itu bagaimana ya Bapak? Oh iya, jadi itu tuntutan zaman ya. Guru harus memiliki keahlian ganda. Dan jangan lupa, ilmu itu sifatnya continue of becoming. Artinya tidak pernah selesai. Terus menjadi. Jadi kita itu tidak pernah selesai dalam hal menuntut ilmu, teknologi, dan apapun. Kepuasan saya hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan sudah tidak puas. Karena ada perkembangan baru. Dan itu yang menyebabkan orang maju. Jadi kalau kita menjadi guru, kuliah di sebuah prodi begitu, maka keahlian kita di samping spesifikasi prodi itu harus punya keahlian yang lain. Karena masa-masa ke depan itu lompatan teknologi tidak ada semacam kuantum ya, lompatan yang tidak kita perkirakan. Hari ini itu kita serba terkejut kita belum selesai loh. Ada AI loh, tiba-tiba ada lagi yang lain. Nanti suatu ketika, dan sudah terjadi sebenarnya, nanti di pasar-pasar, di mal-mal kan dipenuhi boneka, ya kan? Dipenuhi boneka, loh kok bisa? Ya kayak drone itu digerakkan di tempat jauh, bonekanya belanja sendiri ya kan, sambil bermain gitu. Dan itu sudah terjadi. Dan sekarang teknologi kan sudah melayani, boneka sudah melayani di kafe kan, di restoran begitu, di mana saja. Nah, nanti di rumah kita jangan-jangan saya sendiri semuanya boneka, istri boneka, anak boneka. Begitu. Bisa terjadi itu sudah terjadi, meskipun masih belum terbatas. Posthumanism itu ilmu sosial. Dan itu terjadi, ya terjadi. Ngeri juga manusia kehilangan kemanusiaannya gitu kan. Maka nilai-nilai moral, nilai pendidikan, menghargai sama manusia, attitude, rasa, religi, keagamaan itu kita bekalnya harus makin kuat. Karena tantangan godaan hidup itu makin besar. Ya, kecurangan bagaimana orang menipu di HP kita makin canggih kan.
pura-pura membagi undangan, ternyata itu aplikasi yang bisa menyedot duit kita gitu kan. Maka kita itu agak kuno ya enggak apa-apa ya. Jangan semua dimasukkan rekening itu serba e-banking, jangan. Habis nanti. Ya ada yang kita agak kuno-kuno dikit gitu. Ya cuma pakai ATM aja atau berapa ATM-nya dimatikan kalau ambil biar manual aja gitu. Bodoh kelihatannya, tapi penting gitu loh. Karena begitu kita teledor sedikit, habis uang kita. Karena penjahat selalu lebih canggih kan. Maka kita nyimpen uang di rumah itu ya penting juga gitu kan. Atau dibelikan natura barang-barang yang tidak mudah ditipu. Itu keahlian itu perlu kita miliki. Murid kita harus mengerti bahwa risiko teknologi itu kalau kamu salah memencet, uangmu bisa amblas semuanya di bank itu. Nah, itu kan nggak pernah kita pikirkan. Kerja berkeringat bertahun-tahun, diklik orang lain, habis keringat kita. Nah, maka kuno-kuno dikit itu perlu gitu ya. Bagaimana kita bersikap tidak 100% menggantungkan pada itu. Jangan, e-banking ada bahayanya loh ya. Jangan 100% menggantungkan itu. Bukan berarti kita anti e-banking, enggak, memang praktis. Tapi ada bahayanya. Bahayanya kayak gitu kan, cyber, kejahatan cyber, bukan main. Wah, sangat menarik sekali ini ngobrol dengan Bapak Soim ini. Apalagi kita membahas tidak hanya seorang guru keahlian ganda, kita juga membahas polemik-polemik tentang teknologi yang sekarang marak berkeliaran di para masyarakat di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia. Nah, mungkin itu ya Bapak ya yang dapat kita diskusikan di hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih. Oh iya, karena lebih. kata-kata mungkin itu selalu bisa berubah. Nah, kembali lagi kita kan melihat situasi dan kondisi nanti kita bagaimana ya Bapak ya. Nah, ini yang dapat saya garis bawahi atau yang bisa saya tebalkan ini yang dari percakapan kita diskusikan hari ini memang seorang guru memang harus menjadi guru yang serba bisa. Karena kembali lagi yang tadi saya ucapkan, seorang guru adalah tokoh utama yang nantinya di sekolahan mengajari ke siswa, mentransfer ke siswa. Dan seperti yang kita tahu, di era Gen Z sekarang ini sangat cepat sekali pengetahuan oleh anak-anak zaman sekarang karena adanya beberapa teknologi. Nah, maka dari itu seorang guru memang harus dituntut memiliki keahlian ganda. Bahkan tidak hanya ganda, harus memiliki banyak sekali skill yang harus dimiliki. Nah, yang tadi juga Bapak Soim katakan, skill adalah yang paling utama. Betul ya Bapak ya. Lalu juga tantangan utama dari kita seorang pengguna AI dan juga mungkin para pemirsa juga menggunakan AI, pastinya itu kita tidak salah jika kita menggunakan AI. Namun alangkah baiknya kita juga mengeimbangkan dengan pengetahuan kita sendiri. Baru kalau mungkin nanti saat tidak bisa, baru kita bisa menggunakan AI untuk alat bantu kita, seperti itu. Dan juga jangan puas dengan suatu keahlian ini tadi yang Pak Soim katakan. Nah, baik Bapak, mungkin itu yang bisa kita diskusikan di hari ini ya Bapak ya. Bagus. Sangat menarik sekali ini Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Sehat selalu ya Bapak ya. Amin. Tetap semangat pagi. Tetap semangat. Mungkin ada kata-kata quotes yang bisa Bapak sampaikan untuk para pemirsa live ini Bapak. Oh ya, jadi yang paling penting kita itu berada dalam continue of becoming. Hidup itu tidak pernah selesai. Artinya itu berarti belajar seumur hidup ya. Kita selalu merasa diri kita ini masih perlu untuk menambah pengetahuan, perlu menambah yang lain begitu. Puas boleh, tapi sifatnya sementara. Sekali lagi, hidup itu tidak pernah selesai karena zaman terus bergerak. Pantarai terus mengalir seperti air ya, begitu. Sangat menarik sekali. Baik pemirsa, demikian dari saya Imelda Nursa Fitri dengan narasumber kita Bapak Soim di acara live hari ini yang mengusung tema menjadi guru dengan keahlian ganda. Kita mungkin bisa bertemu di lain waktu lagi. Jangan lupa tentu saksikan terus live dari lab terpadu Universitas PGRI Adibana Surabaya. Saya Imelda Nursa Fitri Iriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya.